Oh iya, silakan. Oke, Pak Salman. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan sekarang? Mungkin dari CV atau dokumen lain ada yang ingin ditanyakan nggak, Pak? Dari CV-nya aja sih, Pak. Kalau Hmm? menurut saya, Pak. Oke, dari Jadi CV. kayak gimana sih, Pak? Apa CV yang baik tuh kayak apa sih gitu? Oke, Pak. CV itu ini pertanyaan yang general memang ya Pak ya, bahwa CV yang bagus tuh harus seperti apa sih gitu. Pada saat kita berbicara soal CV, kita tuh harus melihat dari dua hal. Benar dalam cara membuatnya dulu, baru benar dalam cara memakainya. Nah, cara membuat ini mulai dari penentuan tipe CV. Misalkan, Bapak mau buat yang tipe kreatif atau desain atau yang ATS friendly gitu. Harus tentukan dulu karena masing-masing ini punya plus minus di platform atau cara-cara atau channel-channel yang berbeda gitu ya. Setelah menentukan mau pakai CV tipe apa, Bapak pastikan lagi informasi apa yang sifatnya wajib yang harus ada di CV apapun tipe CV-nya gitu. Jangan sampai ada informasi-informasi penting yang tidak dimasukkan. Nanti kita bahas, paling saya mention dulu ya terkait dengan apa yang harus ada. Oh iya. Jelas nama lengkap, info pribadi, ringkasan CV atau summary, kemudian pengalaman kerja kalau sudah punya, kemudian pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi kepanitiaan, pengalaman training, kemudian terkait dengan kemampuan atau skill, dan yang terakhir adalah yang sifatnya achievement atau pencapaian. Hal-hal di luar yang saya sebut itu sifatnya adalah opsional sebenarnya. Ada yang sangat direkomendasikan, ada yang biasa aja, jadi tidak usah juga tidak masalah gitu. Setelah memastikan kita tahu Oke. bahwa bagian-bagian tadi itu harus ada, yang selanjutnya itu adalah bagaimana cara menuliskan info-info tersebut ke dalam CV. Jangan sampai info tadi tidak ditulis jelas gitu kan. Misalkan kita memasukkan hobi tapi pengalaman organisasi nggak kita masukkan, jelas itu kan jelas salah prioritas. Atau sudah kita masukkan tapi kita masukkan secara ala kadarnya, seadanya gitu. Hanya menyebutkan seolah-olah pernah gitu. Misalkan kita punya pengalaman magang, hanya kita tulis nama perusahaan, terus periodenya kapan, terus kita statusnya magang dah. Kita tidak ada penjabaran ya terkait dengan tugas tanggung jawab maupun pencapaian saat kita Oh melakukan itu. iya. Jadi menulis seadanya itu ya tidak akan menarik lah jelas gitu. Pertama dari sisi itu malah bukan menjual kemampuan Bapak, tapi malah menjual nama perusahaannya gitu kan. Yang kedua adalah ada banyak kata kunci atau keywords yang Bapak akan terlewat. Padahal keywords ini yang akan dicocokkan dengan kualifikasi atau keywords yang ada di lowongan gitu. Jadi kayak lewat saja. Jadi Oh tidak iya. menuliskan atau menuliskan sekedarnya itu sama-sama tidak bagus gitu. Kita harus pastikan itu dulu. Setelah itu semua Oke. udah oke, kita bisa menganggap bahwa CV sudah benar dalam cara membuatnya. Nah, sekarang kita akan ngomong yang kedua adalah cara memakainya. Cara memakainya ini tuh kita harus paham dulu nomor satu, akses kita terhadap channel atau cara kita untuk mengirimkan lamaran gitu. Oh, saya yang sekarang itu bisa mengirimkan lewat email, melalui platform pencari kerja, melalui website perusahaan, melalui sosial media ini itu gitu ya. Nah, kita lihat dulu kita ada berapa cara nih untuk mengirimkan lamaran gitu. Ada sekian gitu kan. Sumbernya dari sekian banyak, caranya lewat sekian banyak gitu. Nah, setelah kita paham berapa banyaknya gitu, kita cari lagi apakah ada platform atau jalan lain yang belum kita coba gitu kan. Barangkali masih ada jalan-jalan lain yang mungkin sudah ada tapi kita belum pernah mencoba. Jadi coba ada yang lain nggak? Kalau ada, sekarang pastikan semua channel ini, semua cara ini kita sudah memahami cara pakainya yang benar gitu. Cara memakai email tuh gimana yang benar, platform pencari kerja yang benar gimana gitu. Mulai dari membuat akunnya, mengisi kelengkapan akunnya, mengirimkan lamarannya, kemudian kalau ada feedback atau respon dari perusahaan, kita berikan feedback laginya gimana gitu. Pasti akan berbeda dong mengirimkan lamaran lewat email dengan ke website pasti beda, ya kan? Follow up lewat website plus lewat LinkedIn pasti juga beda, hal semacam itu. Oke. Nah, cara pakai ini itu termasuk bagian dari cara memakainya. Cara memakai ini juga termasuk terkait dengan seberapa sering kita harus mengirimkan lamaran. Tipe pekerjaan semacam apa yang harus kita kirimi lamaran, gitu kan? Kemudian kapan kita harus melakukan evaluasi terhadap setiap lamaran yang kita kirimkan, gitu. Gimana cara kita melihat suatu lamaran itu efektif apa enggak? Apakah slow respon, jadi kita udah ngirim terus nggak ada jawaban, itu akan lebih
nggak bagus daripada yang fast respon tapi tiba-tiba nolak dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal semacam ini harus imbang. Banyak orang yang membuat CV itu udah bagus gitu ya. Kemudian isinya sudah lengkap, pokoknya udah bagus lah cara bikinnya. Tapi cara memakainya masih kurang efektif gitu. Misalkan ngirim lamaran cuma email terus, yang lain tidak dipakai gitu ya. Atau yang lain juga dipakai tapi akunnya belum siap. Misalkan ngirimnya lewat LinkedIn, akun LinkedIn aja masih dibikin seadanya, belum dilengkapi profilnya lah, belum bikin koneksi, belum branding gitu-gitu. Ada juga yang sebaliknya, mereka teman-teman ini tuh tahu gitu cara menggunakan sosial media maupun platform-platform ini yang dengan baik dan benar. Tapi CV-nya masih tersusun dengan ya kurang tepat lah. Mungkin banyak typo, desain terlalu mencolok, informasi penting belum masuk, informasi kurang penting malah dimasukin gitu-gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus diantisipasi. Tidak ada yang bilang zaman sekarang ini bilang bahwa CV itu harus kreatif atau desain, tidak. Oke? CV itu harus ATS friendly, itu juga tidak, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Yang penting kita pastikan cara bikinnya udah bener belum, setelah itu cara pakainya udah benar belum gitu. Itu sih Pak Salman ya gitu. Boleh tanya nggak Pak, sejauh ini dengan CV yang Bapak kirimkan ke saya itu, CV itu udah pernah tembus sampai tahap apa Pak? Paling jauh? Paling jauh itu sampai tahap interview user, Pak. Interview user ya? Oke. Iya, Kemudian dengan CV yang sama, Bapak paling sering terhenti di tahap apa? yang sama itu banyaknya juga sih di tahap paling awal ya, Pak ya. Oh, oke. Jadi pas baru di tahap apa namanya pendaftaran tuh sudah nggak ada kabar lagi gitu. Oke. Ini ada dua hal yang berbeda, Pak. Yang jadi fokus Oh iya, utama kita, jadi Bapak nih atau teman-teman lain yang nonton sampai ke menit ini, yang jadi prioritas Anda untuk belajar nomor satu adalah tahap paling terakhir Anda terhenti. Gitu. Itu jadi prioritas. Jadi Bapak harus, ya, kalau ada waktu luang tiap hari, satu waktu untuk lamar kerja, satu waktu untuk improvement. Improvement ini termasuk belajar, ikut webinar, termasuk belajar cara gitu ya, mengantisipasi atau membuat skenario alternatif gitu kalau misal Bapak sampai ke tahap terakhir yang pernah gagal. Misalkan Bapak pernah sampai dengan CV yang sama ke tahap user gitu, maka Bapak silahkan evaluasi lagi. Apakah saya benar-benar sudah siap? Apakah saya sudah memahami esensi dari interview user itu apa? Apa bedanya dengan interview HR? Apa pertanyaan yang biasa muncul? Apa pertanyaan yang di interview HR ditanya, di user enggak? Di user ditanya, di HR enggak? Atau di dua-duanya ditanyakan? Gimana kalau HR sama user interviewnya bareng? Gitu-gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa Bapak pelajari dulu, bahkan belum sampai ada tes ke tahap itu. Karena Bapak sudah punya histori pernah ke tahap itu dan terhenti. Tanpa kita bilang bahwa di performa Bapak di masa lalu itu, Bapak hasilnya jelek atau salah. Karena ini lebih ke fit dan propernya gitu kan ya Pak ya. Gitu. Itu yang jadi fokus utama nomor satu. Yang jadi fokus utama nomor dua adalah ke tahap yang paling sering terhenti. Pada saat Bapak bilang bahwa biasanya sih lebih ke administrasi, terus nggak ada kabar, ya kan? Belum ada undangan ke psikotes misalkan. Nah, ini berarti yang harus dicek adalah CV Bapak. Dan saya setuju kalau ada hal yang harus dikoreksi dari CV Bapak. Secara general, CV Bapak memang ada yang harus dirombak. Lumayan lah gitu. Gitu sih Pak. Tuh, ini cara belajarnya gitu ya Pak ya. Yang artinya apa? Ini bisa diartikan bahwa suatu saat kalau misalkan Bapak lebih sering terhenti di interview gitu ya. Misalkan terhenti paling jauh di, jangan interview deh, terhenti paling jauh di medical check up misalkan. Tapi yang paling sering terhenti di interview user gitu. Ya sudah, berarti kan fokusnya sama masalah kesehatan yang difokus. Kemudian yang dilatih itu adalah yang di sini yang paling sering terhenti. Banyak orang terhentinya di sini, yang di otak-atik CV, terhenti di sini, otak-atik CV lagi terus gitu. Gitu ya. CV ini bukan untuk dikoreksi, tapi di-upgrade, lebih semacam itu. Sambil menunggu ini kan waktu jalan. Sambil jalan ini kan pasti Bapak melakukan sesuatu yang beda. Jadi pastikan sesuatu yang baru yang kita pelajari langsung di-update ke CV. Karena yang akan dinilai di awal di kita itu adalah diri kita yang tertulis di CV. Kan kita nggak bakalan, pihak perusahaan itu nggak bakalan nebak-nebak. Ini orang kayaknya kelihatannya begini deh, dia cuma lupa update CV, kan nggak gitu ya Pak ya. Gitu. Oke, cara general gitu ya Pak ya. oke baik. Kemudian terkait dengan Ya, interview user, menurut Bapak di tahap itu,
kira-kira kita kan nggak bisa tebak-tebakan ya apa yang terjadi gitu ya. Kalau setelah evaluasi Betul. mandirinya Bapak gitu, kira-kira kenapa kok nggak lanjut ke tahap selanjutnya, Pak? Menurut Bapak gimana? Kalau di interview user, kalau menurut saya ya Pak ya, jadi agak sulit di feedbacknya saya gitu loh Pak, tentang pengetahuan di perusahaan tersebut, atau mungkin di beberapa pertanyaan yang agak mendalam gitu loh Pak. Oke. Tidak usah Gitu, menyebut sepertinya. nama perusahaannya ya, Pak ya. Jadi gini, saya mau tanya, Pak. Posisi yang Bapak lamar di perusahaan tersebut, Iya, apakah relevan dengan jurusan atau bidangnya Bapak? secara keseluruhan sih memang tidak relevan, cuman saya ingin belajar di situ gitu loh Pak. Oh, oke. Saya juga ingin Tidak mencoba relevan, hal tapi baru. Bapak ada keinginan untuk biar bisa di sana gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Ini saya bukan buat sketch saja deh. Sebentar, saya Oke. izin share screen. Apakah muncul layar warna putih di situ? Iya, muncul. Oke. Ini apa ya? Ini ada namanya lingkaran ya, ranah diinginkan. Gitu ya. Ini namanya lingkaran diinginkan. Oh, iya. Ini ada ranah lingkaran dikuasai. Nah, siapapun orangnya gitu ya, Pak ya. Tugasnya itu ya, Bapak, saya juga gitu ya. Ini, Pak. Perluas area ini. Gitu. Seorang profesional Iya, dia iya. meluaskan hal yang diinginkan dan dikuasai. Jadi, kenapa kok saya nulis begini? Ada orang yang menguasai sesuatu, tapi itu dia nggak ingin, nggak punya passion. Banyak alasannya. Misalkan kalau saya fresh grade itu, aku kayaknya kuliah salah jurusan deh, Kak. Gitu. Aku dipaksa jurusan ini, tapi waktu itu memang nggak ada yang terima, ya udah aku lanjut itu. Kayak gitu. Aku awal-awal seneng sih, tapi lama-lama di tengah tuh dosennya tuh kayak nggak jelas, terus aku jadi males gitu. Jadi aku ngerasa aku tuh kayak nggak bisa kerja di ini, aku mending jadi ini aja deh gitu. Tapi IP-nya cum laude gitu. Jadi dia menguasai sesuatu tapi dia nggak cinta gitu. Akan ada orang-orang yang Oh, semacam ini. iya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang merasa menguasai sesuatu tapi tidak mencintainya, tidak menyukai kegiatan ini gitu ya, yang harus dilakukan apa gitu. Yang ada di lingkaran ini. Nah, yang harus dilakukan itu adalah menemukan ya cara mensyukuri ini. Jadi pandailah bersyukur dan carilah ide. Ide untuk ke sini gitu ya. Mulai ya udah gitu. Walaupun saya nggak suka tapi kan Anda akhirnya bisa. Orang-orang bilang loh kamu tuh bisa, kamu bisa. Cuma butuh pede aja gitu. Jadi kita tuh butuh ya tadi coba ya sharing, cari coach, cari yang bisa memotivasi diri. Entah motivasi karena kadang ada sesuatu yang bisa muncul ya memotivasi kita dengan kita memotivasi diri kadang harus dihadapkan dengan orang lain atau keadaan lain kan gitu. Tapi kan kalau sesuatu sudah Iya, betul. dikuasai ini kan ibaratnya sudah melekat. Hanya akan lepas pada saat kita memang ya kurang belajar, udah hilang, lama-lama lepas gitu. Ada yang semacam ini. Pokoknya diarahin ke sini. Ada yang dia inginkan tapi belum dia kuasai gitu. Saya tuh pengen kerja bidang ini, tapi ya jurusan Anda bukan itu gitu kan. Nah, untuk siapapun yang ada di sini, bawa ke sini. Caranya lewat apa? Perkaya literasi gitu. Baca buku, tonton video gitu. Tapi jangan tunggal, jangan merasa setelah selesai baca satu buku menganggap dirinya ahli. Jangan karena ngelihat satu konten menganggap dirinya paham gitu. Ini ya. Dari sisi literasinya naikin. Habis itu dari sisi apa latihan, terjun ke lapangannya. Ada hal yang hanya dapat kita kuasai dengan cara melakukannya. Gitu. Bapak mau belajar cara tips interview yang baik dan benar. Bapak cuma nonton video gitu, mungkin di channel saya atau di orang gitu ya. Oh, pertanyaan gini jawabnya gini, pertanyaan gini jawabnya gini. Hanya sekedar nonton. Tapi tidak ada real praktek ke orang ya sama aja. Nanti otak kita akan bergerak jauh lebih cepat dari mulut kita. Saya tahu mau ngomong apa, tapi sampai ke mulut kok belibet ya. Nyusunya gimana? Ya itu karena nggak dilatih ngomongnya gitu. Biar bisa fluent, biar
bisa natural gitu ya, biar bisa spontan itu adalah seolah-olah mengucapkan sesuatu dan berpikir sesuatu hampir di waktu yang bersamaan, dan itu butuh jam terbang. Nah, jam terbang ini tidak harus nunggu ada panggilan tes dulu, bisa dilatih dengan cara meluangkan waktu secara rutin setiap harinya gitu. Oke Pak, gitu. Nah, nanti harapannya gambar yang semacam ini gitu ya, itu bisa berubah gitu ya. Kalau bisa lebih lebih menghimpit gitu. Jadi begini terus begini gitu ya. Jadi areanya tuh semacam ini. Ya, inilah area yang akan Oh, baik. dioptimalkan gitu. Kalau ini masih terlalu sempit gitu. Nah, saya nggak tahu nih. Saya menyampaikan ini karena tadi Bapak menyampaikan bahwa saya ingin ini gitu. Tapi saya yakin bahwa kalau memang berbeda, saya yakin pasti Bapak sudah melakukan sesuatu ya untuk menguasai hal tersebut walaupun itu di luar bidang saya. Pertanyaan saya kenapa saya menggambar itu adalah apakah sudah menjadi suatu irisan yang besar? Bukan untuk dibandingkan ke diri sendiri, tapi ke kompetitor Bapak yang memang sejak awal kuliahnya tuh bidang itu misalkan. Nah, gitu. Itu yang harus jadi pertimbangan gitu ya, Pak ya. Secara general gitu dulu ya. Oke? Iya. Oke. Iya. Ada lagi nggak Pak pertanyaan mungkin dari Bapak yang kebayang apa gitu? Kalau saya sih cuman kayak terkait follow up-nya gitu loh, Pak. Cara follow up Follow up ya. buat apa panggilan kerjanya. Iya, seperti itu. Oke, saya ini lagi share screen putih lagi. Muncul ya, Pak ya? Oke. Iya, muncul, Pak. Bentar, terlalu jauh. Bentar. CV kalau dikirim itu kemungkinan akan menjadi 3 hal. 1, lolos ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ya, itu. Nomor 2 itu Iya, Pak. terhenti atau berhenti. Berhenti. Yang ketiga itu tidak ada jawaban, no respon. Gitu. Ketiganya ini bisa di follow up. Gitu. Begitu ada yang lolos ke tahap selanjutnya, apa jelas yang bisa dilakukan? Coba ada nggak cari cara untuk mengucapkan terima kasih? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa saya bersedia untuk mengikuti itu. Misalkan ada semacam itu. Yang kedua, langsung lakukan persiapan. Persiapan ke tahap selanjutnya, gitu. Oke. Yang ketiga nggak usah deh, nanti aja. Oke. Yang kedua, terhenti. Ucapkan terima kasih sudah diupdate gitu ya. Gitu. Yang kedua, sampaikan harapan. Gitu. Terima kasih atas informasinya bahwa saya belum dapat lanjut di proses rekrutmen ini. Gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan pada rangkaian proses rekrutmen sebagai ini di PT ini. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan yang akan datang. Gitu. Sampaikan itu. Oke. Gitu. Kalau no respon, gitu. No respon. Ya. Yang harus dilakukan apa lagi? Ya sama, gitu. Kita chat aja atau lewat WA atau lewat email gitu. Intinya itu adalah ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya adalah permohonan informasi. Perkenalkan, nama saya Salman yang pada tanggal 1 Desember 2022 telah mengikuti tes di PT ini untuk posisi ini. Mohon informasi bagaimana kelanjutan proses rekrutmen tersebut untuk saya. Atas informasi dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Gitu. Mau direspon kayak, jadi kesamaan semuanya ini ya. Mau akhirnya Bapak respon, ada yang respon, ada yang enggak, terserah. Enggak masalah. Yang penting kita sebagai job seeker sudah melakukan porsi kita. Gitu. Oh, ya kan? Gitu ya, baik. Ya dong, gitu. Oh ya, nanti ditunggu ya setelah ini 2 minggu lagi, kalau tidak ada kabar berarti mohon maaf Anda belum dapat bergabung atau lanjut ke tahap selanjutnya. Ya sudah. Hari ini katakanlah tepat 2 minggu nih. Nggak ada kabar. Ya udah, tanya aja dulu. Jangan buru-buru langsung terima kasih. Jangan buru-buru langsung. Jadi terima atau enggak itu dari mereka. Gitu bahasanya. Jadi kalau misalnya tunggu 2 minggu, kalau nggak ada kabar, berarti Anda belum bisa gitu. Ya nggak apa-apa, sambil nanya aja gitu. Permohonan informasi gitu. Boleh. Gitu. Nah, maksudnya kalau udah nggak di kalau udah nggak ada kayak misalnya Pak pas jadi selesai interview tuh terus ditanya, ya udah malah saya tunggu 2 minggu ya Pak. Bapak nanti tunggu 2 minggu lagi, nanti saya kabar. Nah, kalau udah lewat dari 2 minggu dan nggak dikabarin juga, itu tanyain aja nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa.
Bahkan Di kalau follow up gitu ya. misalkan di akhir interview tadi sempat disampaikan hal tadi gitu ya, baik silahkan tunggu Pak, Iya. nanti akan kita kabari 2 minggu lagi terkait dengan hasilnya. Ya udah sampaikan aja, terima kasih Pak atas kesempatan interview hari ini. Mohon izin untuk saya follow up ya Pak 2 minggu lagi apabila memang belum dikabari. Oh seperti itu. Iya. Boleh ya lewat obrolan aja gitu. Mungkin ya 2 minggu dia belum ngabari mungkin, atau sebelum 2 minggu dia udah update gitu. Jadi selama ada momen di situ boleh gitu. Atau misalkan di akhir yang interview udah buru-buru gitu kan, lupa untuk menyampaikan tadi gitu. Bapak juga lupa menanyakan, Pak nanti kelanjutannya gimana ya gitu. Ya udah disampaikan aja. Gue mohon izin Iya. ya untuk saya follow up nanti 2 minggu lagi terkait dengan hasil proses rekrutmen saya. Gitu. Boleh. Gitu. Mau nggak ada izin pun juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada izin tuh karena udah terlewat, udah kelupaan. Jadi ingat waktu udah sampai rumah gitu kan. Gitu. Tetap di follow up nggak Oh iya masalah. baik. Ditanyakan. Gitu. Tapi kalau memang masih di momen interview itu dan Bapak belum pulang, boleh sambil menanyakan itu. Mungkin bisa di ujung pertanyaan, misalkan di akhir kan suka ada pertanyaan lagi nggak gitu. Nah, pada saat di interview ada pertanyaan lagi atau tidak, Iya. itu boleh menanyakan pertanyaan lebih dari satu. Di awal Bapak menanyakan apa, kemudian Oh baik. di pertanyaan kedua atau ketiga Bapak boleh menanyakan mohon informasi terkait dengan apa misalkan kelanjutan proses rekrutmen ini bagaimana ya Pak Bu gitu. Boleh. Oke, banyak caranya. Jadi ini harus di Ya baik. breakdown gini, jangan buru-buru nyimpulin bahwa saya tidak dipanggil karena ini gitu. Nanti Bapak bisa bisa evaluasi sendiri gitu kalau caranya begini. Gitu. Evaluasi apa ya? Cek aja gitu. Saya udah ngirimkan 100 lamaran. Dari 100 lamaran yang lolos itu ke tahap selanjutnya 30. Yang terhenti Oh iya iya baik baik. itu 20, yang nggak ada kabar 50. Yang semuanya ini saya follow up. Yang lolos saya follow up, ternyata lolos lanjut ke tahap selanjutnya lagi 10. Yang nggak lolos 5. Yang nggak ada kabar 15. Terus gini terus. Ini juga, Iya. ini 20 nggak lolos. Setelah saya follow up, katakanlah yang respon 5, yang nggak respon 15. Ya udah nggak apa-apa. Berhenti di sini evaluasinya nggak Iya. apa-apa. 50 setelah saya follow up. Ternyata yang 5 ngumumin lolos. Karena waktunya molor pengumumannya gitu. Yang nggak lolos katakanlah 15. Gitu. Yang 30 hilang. Ya sudah gitu. Yang 5 lolos ini berarti kan masuk sama kayak yang Diprioritasi yang betul. atas ini nih. Kan sama-sama kayak ini. Terus nanti ngapain. Nah, terus gitu. Gitu. Jadi Baik baik enak. baik. Jadi jangan langsung tiba-tiba nyimpulkan. Nanti takutnya tiap kali nggak ada respon, berarti artinya Dianggapnya kita nggak lulus terus ya. gitu. Capek sendiri nanti, Pak, gitu. Mendingan begini aja. Kalau pergerakan kita jelas, ya ada yang salah, ada yang kurang, evaluasinya enak. Gitu. Pakai teori baris berbaris aja lah gitu. Bapak lihat barisan Iya. tuh misalnya 17 Agustus tuh orangnya ada banyak gitu rapi. Tek, 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 tek. Terus begitu yang satu hentakannya kelebihan itu padahal cuma tek gitu, pasti kelihatan. Gitu kan. Iya betul. Ya karena teratur mereka, pergerakannya teratur, formasinya teratur. Ya ada kesalahan dikit aja, kita pasti kelihatan. Padahal kita tuh bukan termasuk pasukan itu. Kita nggak pernah latihan baris berbaris begitu. Mungkin kita juga aneh gerakannya. Tapi bahkan untuk orang awam pun, eksternal di luar kita, pada saat pergerakan kita itu teratur, ada kesalahan, orang lain bisa ngingetin kita gitu. Nah itulah gunanya pergerakan teratur. Nah apalagi kalau pergerakan kita nggak teratur, gitu. Jangankan orang lain, kita sendiri pun nggak akan sadar kalau pergerakan kita tuh jelek. Gitu. Ada yang harus dievaluasi. Gitu. Makanya butuh keteraturan. Keteraturan apa? Ya ngelamar itu, belajar dan lain semua butuh keteraturan. Time management akhirnya kan endingnya kan gitu. Iya Gitu Pak. ya Pak ya. Iya. Apalagi Pak pertanyaannya Pak yang bisa kita diskusikan yang general. Saya sih terkait itu aja sih Pak dari semuanya. Oke, berarti kita masuk ke Itu sesi yang ya. detail aja ya Pak ya. Oke siap Pak.